Berada di daerah terpencil, jauh dari segala fasilitas dan transportasi, membuat banyak guru yang ditempatkan di wilayah Papua tidak betah untuk tinggal. Seperti wilayah Bawe, Nabire. Akibatnya pendidikan pun tidak berjalan dengan maksimal. Gurunya didaftarkan dari dinas pendidikan. Terus guru-guru ini ada yang betah, ada yang datang cuma tidak sampai lama, terus mereka kembali ke kota berbulan-bulan. Tidak tahu apa yang mereka kerja di sana. Jadi anak-anak kami ini kira ke sekolahnya itu memang ada, tapi ke sekolah pengajarnya tidak ada. Masyarakat pun mengalami krisis kepercayaan kepada setiap orang yang ingin mengajar di sana. Bawe kendalanya pertama masyarakat seperti panas dingin gitu. Mereka masih beranggapan bahwa guru-guru yang kami kirim itu sama seperti guru-guru yang ada lama gitu, seperti cuma datang 1 minggu pulang lagi ke kota. Jadi mereka seperti apa ya, istilah orang Papua malas tahu juga dengan guru-guru kami yang lama. Tidak mudah pada awalnya membangun kepercayaan masyarakat. Namun semangat perjuangan dan hasil yang terlihat menjadikan 2 guru muda ini menjadi agen perubahan pendidikan bagi masyarakat Bawe. Untuk anak-anak setidaknya itu mereka bisa baca dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya bisa baca. Dari kelas 6 itu sebenarnya ada 10 orang yang sudah kelas 6. Tapi setelah diseleksi lagi ternyata hanya 3 orang saja yang bisa baca. Mereka masih dikasih les lagi setiap sorenya agar mereka benar-benar siap untuk ikuti ujian nasional nanti. Memberantas buta huruf yang menjadi target awal hadirnya Tangan Pengharapan kini telah di-upgrade, menambahkan penguasaan matematika dan sains. Peningkatan perkembangan yang dialami setiap anak sangat disyukuri oleh setiap orang tua. Masyarakat di sini sangat ramah. Mereka sangat baik buat kita karena mereka sudah menganggap kita sebagai kayak saudara, sebagai anak mereka. Contohnya kalau kecil mereka mancing dapat beberapa ikan, mereka bagi sebagiannya ke kami. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang tetap setia membantu dan mendukung anak-anak yang ada di FLC Bawe, Papua untuk menggapai pendidikan yang lebih baik. Helping people live a better life. Pembukaan Feeding and Learning Center Salapa cukup memakan waktu yang panjang. Pasalnya, lokasi yang sulit untuk dijangkau membuat tim Tangan Pengharapan cukup kesulitan untuk mengunjungi wilayah ini. Harus banyak dipakai. Kita lagi di pedalaman Siberut, Mentawai. Kita harus jalan kaki dari dalam hutan. Jalanannya seperti yang Anda lihat di belakang dan di depan. Nih, jalan parah. Kehidupan masyarakat yang masih tertinggal dan juga sulitnya mendapatkan air bersih membuat banyak tenaga guru tidak siap untuk mengajar di tempat ini. Akibatnya, sebanyak 106 anak terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan. Yang paling menyebalkan satu Pak, jalan kaki. Capek lelah. Kemarin kan yang pas kemarau Pak. Jadi kami baru dari Salapa ke Bekelu, cabang ke arah sungai itu Pak, sudah melepuh kaki saya. Ini baru dari sini ya ke Bekelu udah melepuh. Belum lagi lanjut perjalanan ke Muara. Yusrida dan Citra merupakan guru Tangan Pengharapan yang diutus untuk membangun kembali pendidikan bagi anak-anak di dusun Salapa ini. Pertama datang ke sini kan tidak mengerti bahasa Indonesia anak-anaknya kan. Hanya ada 1 atau 2 orang yang mengerti, itu pun campur-campur. Kadang dipakai bahasa Salapanya,
baru bahasa Indonesianya, dan kita harus menulis bahasa Indonesia diartikan ke bahasa Salapa begitu. Ada satu orang anak sih yang hanya menggambar aja, sukanya menggambar. Kadang ada anak-anak yang bilang, nggak apa-apa Miss, biar dia sendiri yang menggambar, kita belajar, katanya begitu. Itu juga membuat kita senang, dia tahu memang seharusnya belajar. Panggilannya sebagai guru pedalaman membuatnya bertahan dan berjuang untuk memajukan pendidikan anak-anak yang ada di pedalaman Mentawai ini. Kini di bulan Juni, anak-anak PAUD telah menyelesaikan masa pendidikan mereka. Rasa senang dan bangga pun ditunjukkan oleh setiap orang tua. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung guru pedalaman yang mengajar di Feeding and Learning Center Salapa, Mentawai, Sumatera Barat. Helping people live a better life. Kini kegiatan belajar mengajar di sekolah telah diliburkan. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat dari Lucy di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Semenjak masa COVID-19, kami guru-guru pedalaman ditugaskan untuk mengajar dari rumah ke rumah siswa. Jaraknya cukup jauh, di mana saya harus melewati sungai yang besar. Sungai yang besar ini, apalagi sekarang sedang dalam musim hujan, jadi arus airnya itu sangat besar. Ketika melewati sungai, kita akan melalui hutan karet. Hutan karet ini sangat menguras tenaga karena jalannya mendaki terus sampai di rumah anak-anak. Dalam perjuangan saya mengajar dari rumah ke rumah ini, ada dampak yang saya dapatkan, yaitu ada 3 dampak. Pertama, saya lebih dekat lagi dengan anak. Saya bisa tahu kemampuan anak itu sudah sampai di mana. Yang kedua, di mana anak yang akan saya ajar itu, saya lebih fokus dan lebih terarah. Dampak yang ketiga yaitu hubungan antara guru dan orang tua. Terkadang juga kami berjumpa dengan orang tua, disitulah komunikasi yang baik timbul antara guru dan orang tua sehingga kami bisa berbicara tentang perkembangan anak untuk selanjutnya. Lucy tetap setia mengajar anak-anak dengan mengunjungi mereka dari rumah ke rumah. Anak-anak pun tetap antusias belajar, walaupun hanya dilakukan dari rumah dan semua dapat berjalan dengan baik. Kedekatan antara guru dan anak-anak pun semakin terbangun dan guru semakin mengenal karakter setiap anak. Kecerdasan setiap anak pun semakin meningkat, baik secara akademik maupun karakter. Orang tua pun sangat senang dan sangat mendukung kegiatan ini, agar setiap anak di Desa Hilimbuasi, Nia Selatan tidak akan ketinggalan pendidikan. Kehadiran Lucy Pirianti Manalu telah menumbuhkan semangat dan harapan anak-anak untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Desa Hilimbuasi, Nia Selatan. Bersama-sama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Ikuti program Pray, Share, and Answer, sebuah program interaksi tanya-jawab pada hari Sabtu pertama setiap bulannya pukul 20 waktu Indonesia Barat di live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Program ini juga dapat disaksikan melalui YouTube Impact Community Indonesia. Pelayanan doa dan konseling
Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 11 Juli 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship akan dilayani oleh Bobby Febian dan Yesua Abraham. Setiap ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTB dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Rasa cinta yang besar membawa mereka mengabdi sampai ke pelosok negeri. Mengajar dan menghidupkan kembali pendidikan di wilayah pedalaman menjadi tujuan mulia mereka. Guru-guru Tangan Pengharapan telah mengajar selama lebih dari 3 tahun di wilayah pedalaman Nias Selatan ini. Kini, mereka harus mengajar dari rumah ke rumah, akibat pemerintah menutup sekolah terkait pencegahan virus corona. Sistem pengajaran seperti ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk anak, tapi juga untuk para guru. Kegiatan belajar mengajar yang tetap berjalan membuat anak bisa belajar dan tidak melupakan apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Sekarang kami dalam perjalanan menuju ke rumah salah satu siswa yang terletak di Kampung Semiri, Desa Semiri, Kecamatan Loloau, Nias Selatan. Inilah sungai yang akan anak-anak lewati setiap mereka berjalan ke sekolah. Ini karena semalam lagi hujan, makanya airnya besar. Ketika hujan berturut-turut, sungai akan lebih besar dari ini. Jadi anak-anak tidak dapat datang ke sekolah karena sungainya besar. Karena semalam itu hujan dari siang sampai malam, maka jalanannya berlumpur. Jadi kami harus lipat celana biar nggak kena lumpurnya. Baik, ini rumah mereka, rumah Dus Belman Bulela. Halo ya Hobu. Ini dia anaknya. Nah, ini namanya Pusuk. Pergi laut. Ya. Kamu sendiri di rumah? Iya. Oh ya, tidak apa-apa. Dia sendiri, kakaknya udah pergi ke laut. Biar kita belajar sama dia saja. Ini adiknya, kelas 3. Bagi setiap guru, kegiatan belajar mengajar ini membuat mereka lebih mengenal kemampuan anak. Dan mereka juga jadi bisa lebih dekat secara emosional. Meski harus melewati jalan yang tidak mudah, namun semangatnya untuk mengajar membuatnya mampu sampai ke rumah anak-anak didik. Datang ke setiap rumah anak-anak, membuat guru sadar betapa sederhananya kehidupan anak yang mereka didik. Tidak jarang guru melihat anak-anak hanya makan pisang karena tidak memiliki beras. Karena itulah di bulan Mei 2020, Tangan Pengharapan memberikan bantuan sembako kepada orang tua anak yang belajar di Senter Tangan Pengharapan. Lebih dari 5.000 paket sembako telah dibagikan di seluruh Senter Tangan Pengharapan. Kita berharap anak-anak ini bisa terus maju melalui pendidikan dan bisa mendapat hidup yang lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang tetap setia membantu anak-anak yang berada di Nias Selatan. Bagi Anda yang ingin ikut membantu program Tangan Pengharapan, Anda bisa mengirimkan ke rekening berikut ini. Helping people live a better life. Halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Kami percaya Anda selalu disertai dan dilindungi Tuhan.
Mari persiapkan hati kita, panggil anggota keluarga untuk sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Hari ini kita akan dilayani oleh Michael Panjaitan, seorang hamba Tuhan, worship leader yang diurapi Tuhan dengan luar biasa. Enjoy the service. Alkitab mencatat ada satu kisah yang menarik ketika Musa sedang berbicara kepada Tuhan. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan di depanku, aku tidak mau melangkah satu langkah pun. Poinnya kira-kira Musa ingin menyatakan kalau Tuhan gak ada bersama dengan dia gak mau. Karena dia tahu betapa luar biasanya arti kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dia tahu pertolongan, kekuatan, kemenangan dia terima bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini mari sama-sama kita mau belajar seperti Musa, saudara. Kita mau berkata, Tuhan, kehadiran-Mu itu segala-galanya dalam hidupku. Sebab hanya dekat Engkau saja kami tenang, dari mula keselamatan kami, Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku pun kau menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dan ku bawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita mau rindukan Tuhan lebih dari apapun, lebih dari segala-galanya. Mari sambil mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan hari ini katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
dan ku bawa sembahku, membawa sembah, menyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan, sebab Engkau sumber segala-galanya bagiku. Kehadiran-Mu itu yang kami perlukan di dalam hidup kami. Di masa-masa ini Tuhan, kami perlu Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami. Kami percaya hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang sanggup mengubahkan kami, menolong kami, menyembuhkan kami. Dan kami membuka hati kami untuk jamahan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih sungguh lagi nyatakan bersama-sama, ku buka hati, ku buka hati, jamaah Tuhan, berserah di hadirat-Mu kami berserah. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkatikan dan melawat kami. Saat dan waktu yang kami mengizinkan Roh Kudus bicara secara khusus, biar kebenaran-Mu boleh merasuk dalam hati kami, sehingga membuat kami kuat, memerdekakan, bahkan menambahkan nilai yang baik. Demi nama Yesus, kita semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, suatu kehormatan boleh kembali menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati praise worship oleh Michael Panjaitan, salah satu daripada rekan kami, seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Sekarang waktu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya menyampaikan dengan tema tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Dunia sebagian besar melockdown rakyatnya, membuat rakyat harus bekerja dari rumah, beribadah di rumah, bahkan juga sekolah dari rumah. Tapi jangan sampai membuat potensi dan kemampuan kita pun ikut terlockdown. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus naik. Ada 3 tujuan Tuhan memberikan kemampuan atau talenta atau potensi dalam kehidupan kita sejak kita lahir. Yang pertama, tujuan Tuhan memberikan skill atau kemampuan atau potensi agar kita bisa mencari nafkah. Dan kalau saudara IT, saudara bisa mencari nafkah. Dengan karena saudara dagang, saudara bisa mencari nafkah. Dengan karena saudara musik, bernyanyi, saudara bisa mencari nafkah. Dengan karena saudara masak, saudara bisa mencari nafkah. Tujuan kedua, Tuhan memberikan talenta atau kemampuan ketika kita lahir di dunia ini, supaya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Gak perlu jadi benalu, gak perlu jadi parasit. Untuk sementara waktu
Kita masih disupport orang tua karena kita masih sekolah, it's okay. Untuk sementara waktu kita masih disupport sama orang lain, mungkin kita baru saja bangkrut, it's okay. Tapi ingat, bukan untuk selalu atau selamanya orang support kita. Itu sebabnya Tuhan berikan talenta, supaya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dan tidak perlu membebankan orang lain. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan potensi atau talenta agar kita bisa memberkati orang lain. Dengan kalau sudah masak, sudah bisa ngajar orang, sehingga akhirnya ibu-ibu bisa masak lebih nyaman lagi, membuat keluarga lebih bahagia untuk tinggal di rumah. Dengan kalau sudah dagang, sudah bisa ngajar orang, akhirnya orang tersebut bisa punya lapangan pekerjaan. Dengan kalau sudah IT, communication atau bahasa, sudah bisa ngajar orang, sehingga orang tersebut bisa punya posisi yang lebih baik. Sudah bisa bayangkan apa yang terjadi jika talentamu dikembangkan, potensimu diperbesar, maka yang terjadi nafkahmu semakin besar. Kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi orang lain. Kita belajar ada 4 hal bagaimana untuk tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, makin melekat pada pokok yang benar. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa dialah pokoknya dan kitalah rantingnya. Memang yang didekati burung dan orang-orang atau manusia biasanya ranting, karena ranting berbuah, berdaun, berbunga. Tapi ketahuilah, sekalipun ranting itu kelihatannya spektakuler, begitu dia lepas dari pokok, maka ranting akan segera kering dan mati. Sama hal dalam hidup ini, sekalipun kita punya latar belakang keluarga yang berada, kita fasih bicara, kita punya talenta baik, tapi kalau kita nggak nempel sama pokok yang benar, lama-kelamaan kita akan kering dan kita tidak lagi produktif. Namun sebaliknya, sekalipun kita bukan lahir dari keluarga berada, sekalipun kita nggak fasih bicara, sekalipun kita nggak punya talenta yang banyak, tapi kalau kita nempel sama pokok yang benar, maka dia akan membuat kita nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Rata-rata tokoh-tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka punya latar belakang yang biasa-biasa. Latar belakang mungkin sebagian besar dan mereka buruk, tapi karena mereka melekat pada pokok yang benar, mengakibatkan mereka menjadi orang-orang yang cemerlang dan memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Yusuf salah satunya dilahirkan di keluarga disfungsional. Ayahnya punya istri 4. Bahkan dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Dan dia pernah dibuang jadi budak, dijual jadi budak di Mesir. Bahkan dia pernah salah mengerti sehingga dia dipenjarakan, difitnah sama keluarga Potifar. Tapi yang menarik karena Yusuf selalu melekat pada pokok, mengakibatkan Yusuf tetap produktif sekalipun ada dalam penjara, sekalipun dia jadi budak. Sementara Firaun tidak bisa menerjemahkan mimpinya, akhirnya Yusuflah satu-satunya di dunia yang mampu menerjemahkan mimpi Firaun. Yusuf tidak punya latar belakang pendidikan yang baik, kan dia jadi budak. Yusuf ditinggalkan oleh keluarganya. Yusuf tidak punya uang di rekening bank. Yusuf bahkan jauh daripada teman-teman. Tapi Yusuf tetap produktif karena dia melekat pada sumber yang tepat. Yang kedua, Musa punya latar belakang anak budak Yahudi, mantan pembunuh, tidak fasih bicara. Tapi karena dia melekat pada pokok, sampai Alkitab berkata dia sempat berpuasa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, mengakibatkan Musa menjadi pemimpin Israel yang paling spektakuler yang pernah ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Berikutnya, Daud punya latar belakang gembala kambing domba yang cuma ngurus 2-3 ekor. Tidak dianggap anak oleh orang tuanya, bahkan tidak dianggap keluarga oleh kakak-kakaknya. Pernah berzina, bahkan membunuh. Tapi karena dia terus melekat pada pokok yang benar, mengakibatkan Daud menjadi pahlawan gagah perkasa, Raja Israel yang paling powerful. Bahkan Alkitab mengatakan Daud adalah the man after God's own heart, orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dari Daud lahirlah sang juru selamat. Mungkin kita punya latar belakang yang tidak baik, buruk seperti Daud, tapi kalau kita melekat pada pokok,
maka yang terjadi kita akan melahirkan hal-hal mulia. Daniel punya latar belakang tawanan perang, dibenci oleh sekelilingnya, tapi karena dia melekat pada pokok. Daniel 6 ayat 10, dia selalu berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan, mengaku Daniel memiliki hikmat 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di zamannya. Petrus, seorang nelayan miskin, pengecut, sombong, bukan cuman nyangkal Yesus 3 kali, tapi mengutuk Yesus 3 kali. Tapi karena dia melekat pada pokok, mengakibatkan Petrus menjadi seorang penjala jiwa. 1 kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Luar biasa. Kita 3.000 kali khotbah, belum tentu satu pun diselamatkan. Menjadi rasul yang paling dihormati. Saulus, seorang penganiaya jemaat, pembunuh, keras kepala, tapi begitu dia melekat pada pokok, menjadi seorang perintis gereja terbesar di Perjanjian Baru, bahkan menjadi pengajar terbaik dan juga penulis Alkitab terbanyak di Perjanjian Baru. Saya percaya bahwa kita semua mungkin merasa dalam masa COVID-19 ini nothing, merasa udah sulit lagi untuk bisa berkembang. Ketahuilah, kalau orang-orang di toko-toko Alkitab, mereka punya latar belakang buruk, tapi ketika nempel sama pokok, membuat mereka jadi orang yang cemerlang. Maka hal yang sama Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan saudara. Yang menarik, your nearness determine your likeness. Kedekatan kita sama Tuhan akan membuat kita serupa dengan Tuhan. Kalau kita dekat sama orang timur, logat kita akan mirip-mirip orang timur. Kita suka makanan timur, bahkan kita juga mengerti bercandanya orang timur. Sebaliknya kalau kita dekat sama orang barat, kita mulai mengerti bahasa barat, kita mulai mengerti budaya barat, kita juga mulai mirip dengan orang-orang barat. Sebaliknya begitu kita dekat sama Tuhan, tanpa kita sadari, maka gaya kita berpikir, gaya kita bertingkah laku, gaya kita berkata-kata akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kita tidak lagi jadi batu sandungan, tapi jadi berkat buat orang lain. Yang kedua, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19? Cepat menjadi pelaku firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus mengajarkan ada 2 jenis murid yang mengikuti dia. Yang pertama, murid yang bijaksana adalah murid yang mendengar firman Tuhan dan segera melakukannya. Ya sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika datang angin, hujan, dan juga banjir, rumah itu kokoh berdiri. Kemudian murid yang kedua adalah murid yang bodoh. Sama dengan orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Ya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Datanglah banjir, datanglah hujan, datanglah angin, maka rubuhlah rumah tersebut dan hebatlah kerusakannya. Ketika rumah ini terbangun, dua-dua kelihatan spektakuler, dua-dua kelihatan elegan, kelihatan megah. Kita gak pernah tahu materialnya terbuat dari apa sampai datang musibah. Yang pertama yaitu hujan, tekanan atau masalah dari atas. Yang kedua yaitu banjir, tekanan atau masalah dari bawah. Yang ketiga angin, itu masalah dari sekeliling, depan, belakang, kiri dan kanan. Ketika datang musibah dari atas, dari sekeliling dan dari bawah, maka kita bisa melihat rumah yang didirikan di atas batu tetap solid, tapi rumah yang didirikan di atas pasir langsung hancur dan hebatlah kerusakannya. Kita gak pernah tahu COVID ini kapan berakhir, karena vaksin sampai hari ini masih belum bisa ditemukan. Kenapa disebut COVID-19? Karena muncul di tahun 2019. Kita gak pernah tahu ada COVID nanti 25 atau COVID 45. Tapi selama kita membangun rumah tangga kita didasari oleh menjadi pelaku firman Tuhan, kita membangun bisnis kita, organisasi kita, pelayanan kita, dengan kita bukan cuma suka mendengar firman, tapi jadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan teguh
berdiri. Semua perintah yang disampaikan pada kita semata-mata bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan kita. Anda mau melakukan firman, Anda tidak mau melakukan firman, Tuhan tidak pernah rugi. Yang rugi kita kalau kita tidak melakukannya. Itu sebabnya penting untuk kita mengindahkan, yaitu suara Tuhan dan cepat melakukan firman Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang banyak dengar firman Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Kenapa? Karena mereka tidak melakukannya. Tapi ada begitu banyak orang juga yang mendengar firman Tuhan, hidupnya berubah. Kenapa? Karena mereka cepat menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana untuk kita tetap berinovasi? Bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini? Gampang beradaptasi. Mudahlah untuk beradaptasi. Jangan jadi orang yang sukar kaku untuk berubah. Roma 12 ayat 2, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pemburuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus sedang mengajarkan dan memberitahu kepada jemaat di Roma dan pada kita semua untuk kita bisa berubah dari cara berpikir yang lama, berubah dari cara hidup yang lama. Musuh terbesar dalam hidup ini bukan orang yang ada di depanmu. Musuh terbesar dalam kehidupan kita bukan orang yang ada di sekeliling kita, tapi musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Yang kita perlu lakukan adalah mulai beat kemampuan kita kemarin, mulai taklukkan keberhasilanmu minggu lalu, mulai kalahkan kemenanganmu bulan lalu. Karena yang jaya kemarin, hari ini belum tentu jaya. Yang canggih kemarin, belum tentu hari ini menjadi canggih. Kenapa? Karena akan muncul yang baru-baru, yang lebih canggih lagi. Charles Darwin berkata, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang mampu beradaptasi, yang bisa bertahan hidup. Perhatikanlah, dinosaurus yang besar, yang ganas, yang kuat, sekarang batang hidungnya udah gak ada. Kenapa? Karena mereka tidak mampu beradaptasi. Jangan cuma jadi orang yang bisa beradaptasi ketika musim dingin pakai jaket, musim panas pakai celana pendek, tapi jadi orang yang bisa beradaptasi kepada situasi yang buruk datang dalam hidup kita. Jadi jangan salahkan keadaanmu. Kenapa COVID ini terjadi? Kenapa masalah ini terjadi? Kenapa orang mengkhianati? Yang kita perlu lakukan, mari kita merubah diri kita. Mari kita upgrade diri kita. If you not innovate, you will die. Kalau Anda nggak berinovasi, Anda akan mati. Ingat, raja handphone tahun 1990 adalah Nokia. Tapi karena Nokia nggak mau ngebit kemampuan dan keberhasilan yang kemarin, akhirnya mulai dikalahkan di tahun 2000 oleh BlackBerry. BlackBerry merasa nyaman, nggak mau lagi ngebit kemampuannya yang kemarin. Akhirnya sekarang ditelan oleh iOS dan Android. BlackBerry dan Nokia hanya cuma bisa menangis. Lihat gambar di sebelah saya ini, di mana tahun 2010 ada seorang pilot yang menerbangkan helikopter dan juga ada temannya yang sedang shoot dengan kameranya sebuah kota dari atas. Tapi 10 tahun kemudian diganti dengan drone. Akibatnya pilotnya kehilangan pekerjaan hari ini dan kameramen pun kehilangan pekerjaan. Jangan salahkan teknologi, jangan salahkan keadaan. Yang kita perlu lakukan mulai belajar untuk beat kemampuan kita kemarin. Keberhasilan itu bukan tujuan. Keberhasilan merupakan sebuah proses. Yang kita perlu lakukan adalah mari berjuang dan berpikir keras, mengupgrade diri terus untuk bisa terus beradaptasi. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan untuk bisa berjuang. Teman-teman saya, pemilik pabrik di Bandung dan di Solo, ketika masa pandemi COVID-19, pabrik tekstilnya harus tutup, sedangkan dia harus tetap harus bayar karyawan. Sebagai anak Tuhan, dia mau terus bertanggung jawab untuk membayar karyawannya. Tapi dia tidak bisa tinggal diam. Yang dia perlu lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan untuk minta hikmat apa yang dia lakukan. Sambil menganalisis di mana perusahaan-perusahaan apa saja sedang booming dalam waktu-waktu ini. Dan kemudian dia lihat ternyata perusahaan APD sedang booming, dia rubah total dari perusahaan tekstil jadi perusahaan APD. Dan sekarang penjualannya booming,
dan menolak begitu banyak klien. Sama dengan kami ketika masa masuk pandemi COVID-19 ini, kami nggak lagi bisa menjual merchandise di offline, sementara kami melayani di beberapa tempat. Kami nggak bisa tinggal diam karena kita tahu bahwa merchandise ini keuntungan sepenuhnya untuk menolong anak-anak pendidikan di pedalaman Indonesia untuk bisa terus belajar. Yang menarik adalah ketika kami coba berupaya untuk merubah dari penjualan offline ke online, memang kita nggak langsung lancar, kita nggak langsung berhasil. Kita berusaha merangkak tapi masih nggak kelihatan hasilnya. Kami coba berdoa, Tuhan tunjukkan teman kami memang ahlinya di e-commerce. Dan kemudian saya minta tolong sama teman saya, dia mulai coaching, dia mulai bimbing, dia mulai arahkan, dia mulai tuntun dengan membantu kami untuk bisa masukkan di Tokped dan Shopee dan sebagainya. Dan sekarang ini penjualan kami bisa naik dan kami bisa terus membayar gaji karyawan kami, guru-guru di pedalaman, dan anak-anak masih bisa tetap makan. Memang sistem belajar mengajar di pedalaman sekarang ini berbeda. Kendalanya di pedalaman Indonesia tidak ada listrik dan tidak ada signal telepon. Apalagi dengan peraturan sekarang tidak boleh ada perkumpulan di mana anak nggak boleh belajar datang ke sekolah. Akhirnya kami merubah sistem mengajar belajar dengan yaitu guru-guru kami datang ke rumah anak-anak mengajar secara private. Di situ guru-guru kami selalu membawa, setiap bulan sekali membawa sembako kepada anak-anak, dan guru-guru kami mulai mendoakan anak-anak, mulai kemudian memahami keluarga anak-anak, mulai membimbing bukan cuma anak-anak dan orang tuanya. Kami bisa melihat perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan dahsyat terjadi di daerah-daerah pedalaman Indonesia. Saya percaya bahwa kita semua kalau kita mulai bisa beradaptasi dan mulai bisa mengupgrade diri, ini manfaatnya bukan cuma untuk kita, tapi manfaatnya untuk begitu banyak orang lain. Grow is painful, change is painful, but nothing is painful is stand stuck somewhere you don't belong. Berubah memang melukai, bertumbuh memang menyakitkan, tapi tidak ada yang lebih menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Jadi yang kita perlu lakukan, ayo jangan tinggal dalam keadaan yang sama. Jangan seperti BlackBerry, jangan seperti Nokia, jangan seperti tadi pilot dan kameramen. Mari kita belajar untuk kita upgrade supaya bukan cuma kita diberkati, lewat kita memberkati banyak orang lain. Amazing. Yang keempat, bagaimana kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini? Jangan berhenti untuk menolong orang lain. Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Janganlah kita mencari kesenangan diri sendiri. Setiap orang di antara kita wajib mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangunnya. Artinya, mari kita yang bisa makan, tidur dalam keadaan perut kenyang, bantulah buat mereka yang tidur dalam keadaan perut lapar. Kita yang punya pekerjaan, mari bantu buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Kita yang bisa tinggal di rumah, sementara begitu banyak orang-orang yang tinggal di jalan. Mari kita bisa berpikir untuk melakukan sesuatu buat mereka yang tinggal di jalan. Apa yang terjadi kalau mereka semua yang dalam kondisi terpuruk gak dibantu, atau mereka yang kehilangan pekerjaan kita gak berdayakan, ketika mereka gak bisa tahan pada perut yang lapar atau melihat anaknya yang dalam keadaan kelaparan, maka mereka gak sungkan-sungkan untuk membuat hal-hal anarkis. Inilah yang dilakukan justru lewat masa COVID-19 ini. Tangan Pengharapan biasa cuma fokus di pedalaman Indonesia, pendidikan anak-anak. Tapi sejak masa COVID-19 ini kita mulai membantu kota-kota di mana banyak orang-orang yang gak bisa bekerja lagi, gak punya tempat tinggal lagi. Kami komitmen untuk memberikan setiap minggu 350 makanan siap saji, berikut dengan sarung, berikut juga dengan anti lotion, dan gak berhenti sampai di sini. Kami mulai hari-hari ini membantu mereka untuk memberikan tempat tinggal, kos-kosan dan support mereka supaya mereka bisa kembali tidur dalam keadaan yang nyaman bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak-anaknya, sementara istrinya lagi hamil dan sebagainya. Lewat COVID-19 ini kami punya pelayan memberi komitmen setiap minggu 500 paket sembako minimal. Di minggu ini lebih daripada itu, untuk menolong mereka keluarga-keluarga yang gak bisa punya uang lagi untuk belanja. Begitu banyak supir-supir taksi, bahkan supir-supir angkot
juga pemulung-pemulung, mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan menangis, menerima bantuan yang mereka terima, yang notabene mungkin kalau di musim sebelum krisis biasa, tapi di musim krisis ini bantuan sederhana yang kita berikan begitu berarti, membuat mereka menangis dan bersyukur kepada Tuhan. Ada 4D yang kita bisa lakukan kepada orang-orang. D yang pertama doa, D yang kedua daya, D yang ketiga dana, D yang keempat data. Doa buat mereka yang memang udah gak bisa buat apa-apa lagi, buat mereka yang ada di ranjang atau buat mereka yang sudah usia, wajib buat mereka untuk bisa memberkati orang dengan doa. Atau buat kita yang sekarang gak punya tenaga dan gak punya uang, kadang-kadang Anda berpikir, bagaimana saya bisa bantu orang lain, bagaimana saya bisa tolong orang yang sementara yang lain menolong saya jadi seperti berasa-berasa. No. Jangan berpikir demikian. Anda bisa melakukan kontribusi Anda dengan mendoakan mereka yang sakit supaya sembuh, mendoakan mereka yang mengalami beban berat supaya beban mereka ringan. Dengan demikian Anda sudah jadi berkat. Dia yang kedua daya, volunteer buat saudara yang ada tenaga, mungkin Anda nggak punya uang banyak, Anda bisa kontribusi lewat tenaga saudara. Yang menarik, volunteer ternyata bisa meningkatkan kesehatan dan sukacita dalam diri orang-orang yang melakukannya kepada orang yang membutuhkan. The Health and Retirement Study terhadap hampir 13.000 partisipan berkesimpulan volunteer sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan kerja sosial sekitar 2 jam per minggu cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental lebih baik. Bahkan angka kematiannya lebih rendah. Ini dikutip oleh The American Journal of Preventive Medicine tanggal 11 Juni 2020. Pada masa wabah COVID-19, sekarang ini ada banyak kesempatan untuk kita bisa jadi volunteer, menjadi berkat, agar kita diberkati dan orang lain pun diberkati. Kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah. Dan yang ketiga yaitu dana. Bagi saudara yang punya dana, saudara nggak punya waktu, saudara nggak punya kesempatan untuk bisa volunteer, Anda bisa salurkan dana saudara. Dan yang keempat data, yaitu skillmu, ilmumu bisa dibagikan dengan cuma-cuma untuk membantu mereka, mengajar masak yang baik, mengajar jualan e-commerce lewat media sosial, mengajar mereka bagaimana cara dagang yang baik dan sebagainya. Dengan demikian, yang menarik adalah bukan cuman kita diberkati, tapi hidup kita akan memberkati banyak orang. Ayat terakhir Matius 5:7, berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang menarik, murah hati berarti jaminan keamanan finansial di musim krisis. Karena orang yang murah hati beroleh kemurahan. Orang yang melepaskan anugerah, surga akan melepaskan anugerah. Tapi orang yang menahan anugerah, surga akan menahan anugerah. Saya kaget di musim pandemi COVID-19 ini, di mana ketika bagian keuangan berkata, Pak, ini kalau kita teruskan untuk memberi 500 paket sembako dan 350 makanan siap saji, maka dana cadangan kita akan habis 1 minggu 2 minggu ke depan. Gimana? Apakah kita teruskan atau kita hentikan? Saya bilang lanjutkan, karena kebutuhan begitu banyak. Dan yang luar biasa ketika kita mulai salurkan, sampai hari ini sudah hampir 19 minggu kami masih tetap bisa memberkati orang-orang tanpa ada henti-hentinya. Tentu ini semua gak lepas dari orang-orang baik seperti Anda. Tapi kalau kita sebagai pengelola tidak mau belajar untuk melangkah dengan iman dan menyalurkan, gak mungkin Tuhan mempercayakan dan menggerakkan hati orang-orang yang baik seperti Anda. Mari, kalau sampai hari ini tangan pengharapan kita bisa terus menyalurkan sampai harus ratusan juta yang kami pikirkan, maka hal yang sama, kebutuhanmu yang hanya cuma puluhan juta, Tuhan sanggup untuk segera cukupkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Kami menyadari bahwa kami harus tetap bisa produktif di masa-masa kami gak pernah tahu sampai kapan kami bisa kembali back to normal. Tapi hari ini kami belajar
untuk kami tetap produktif dengan makin melekat pada Tuhan, menjadi terus pelaku firman-Mu, bahkan mudah beradaptasi, dan yang keempat, untuk kami terus sukacita dalam menolong orang lain. Ketika kami melakukan keempat hal ini, maka kami akan melihat rumah tangga kami makin bahagia, bisnis kami makin mengganda, karir kami makin meningkat, pelayan kami makin berdampak, kesehatan kami makin prima. Kami berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus. Bapak, kami ingin mendukung orang-orang yang mengirim permohonan doa Tuhan, untuk mereka yang membutuhkan pemulihan luka batin dari kekerasan orang tua, ketersediaan dana untuk studi, kelepasan dari dosa seksual, kelancaran dalam pernikahan dan pemulihan hubungan dengan mertua, pemulihan tubuh, jiwa, dan roh, kebutuhan untuk pekerjaan dan nafkah, pemeliharaan Tuhan untuk keluarga yang bermasalah, dan juga kesembuhan atas berbagai penyakit. Kami berdoa agar tangan-Mu sendiri menjamah setiap mereka. Kami berdoa agar Tuhan, Engkau sendiri yang mendengarkan apa yang mereka serukan. Mari Tuhan tolong setiap mereka. Kami mendukung setiap saudari-saudari kami yang membutuhkan dukungan doa ini. Kiranya kasih karunia-Mu tercurah bagi setiap mereka. Berdoa Tuhan, pertolongan-Mu yang gak pernah terlambat Tuhan berikan buat mereka. Kami percaya bahwa Engkau setia dan adil. Tahu Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan. Kami juga mau berdoa untuk setiap partners, donatur, Yayasan Tangan Pengharapan, dan Impact Community Indonesia. Kami mengucap syukur buat setiap orang-orang yang Tuhan kirim untuk mendukung pelayanan kami. Berdoa agar Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu dalam apa saja yang mereka kerjakan Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Berdoa agar Tuhan memberkati anak-anak mereka. Peliharalah mereka dalam takut akan Engkau Tuhan. Perlindungan-Mu yang sempurna atas kesehatan mereka. Bapa, kami berdoa agar kiranya hidup mereka selalu dijagai dan dipelihara Tuhan. Apa saja yang mereka tabur Tuhan, saya percaya gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan senantiasa memberkati setiap mereka. Berdoa agar kebajikan-Mu tercurah melimpah-limpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami ingin mempersiapkan hati untuk menerima berkat-Mu. Kiranya anugerah Tuhan tercurah berlimpah-limpah dalam hidup-Mu. Sekiranya anugerahnya mengikuti Engkau dan menyertai Engkau dalam apa saja yang Engkau kerjakan. Kiranya Tuhan membuat-Mu berhasil dan menjadikan hidup-Mu berkat. Mulai dari keluarga, tempat pekerjaan, bahkan kepada orang-orang yang Kau temui dimanapun Kau berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah bergabung bersama Impact Community Indonesia. Kami berdoa agar Tuhan kiranya menyertai Anda sepanjang minggu ke depan. Kami ingin mengundang Anda untuk kembali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online hari Sabtu depan, tanggal 11 Juli jam 18 waktu Indonesia Barat, dan hari Minggu pagi jam 10 waktu Indonesia Barat. Minggu depan kita akan dilayani dalam pujian dan penyembahan oleh Bobby Febian dan Yeshua Abraham. Dan setiap ibadah baik Sabtu maupun Minggu akan disertai dengan perjamuan kudus. Saya ingin mengajak Anda untuk mengucap syukur bagi jawaban-jawaban doa. Ada yang mengalami kesembuhan dari DBD, keberhasilan menjalani ujian skripsi, keuntungan dari penjualan rumah, kelepasan dari kuasa gelap, dan pekerjaan baru setelah mengalami PKHK. Kita bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas uluran tangan Anda bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan di dalam masa COVID-19 ini. Saya ingin menyampaikan laporan penyaluran donasi. Sampai dengan minggu ini kita telah menyalurkan 2.612 APD, 3.575 paket makanan siap saji, 10.228 paket sembako, 770 orang yang mendapat bantuan dana tunai, dan bantuan ini disebarkan di 109 lokasi di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan Anda dan memberkati apapun yang Anda kerjakan. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam apa yang dikerjakan oleh Yayasan Tangan Pengharapan dan Impact Community, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda melalui nomor rekening di bawah ini. Kami percaya bahwa setiap benih yang Anda tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Stay safe, stay blessed. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Tak ku andalkan
kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Jakarta menduduki posisi terpuncak kota terpadat dan termahal di tanah air. Perekonomian Jakarta masih menjadi daya tarik meski tak ada yang menjamin warganya hidup dengan layak. Masyarakat yang dikategorikan miskin justru semakin bertambah banyak. Belum lagi ditambah dengan pandemi virus corona yang menghantam Jakarta dan sekitarnya mulai awal Maret 2020. Hidup terasa semakin susah. Dengan uang kadang-kadang dapat 300-400 itu untuk biaya anak kalau sekolah itu kadang nggak cukup mas saya. Makan pun kadang-kadang suka nyari gitu. Iya kadang-kadang kan suka ada pembuangan dari restoran itu ya kayak ayam seperti apa gitu kan. Kalau yang masih layak kita makan kita ambil mas. Ini alhamdulillah sih semenjak corona ini dikit-dikitnya anak saya ada bantuan. Terima kasih banyak sama warga ini masyarakat itu. Bantu kita yang orang nggak mampu seperti saya orang pemulung mas. Gimana lagi ya? Saya bekerja. Kalau saya kebetulan di bagian bangunan proyek itu. Sebelum ada COVID-19 ini jadi semua terganggu gitu. Sedangkan saya kan harus menghidupi keluarga. Dari mana saya menghidupinya kalau nggak kerja kan? Ya, terpaksa saya keadaan begini harus mulung saya. Sedapat-dapatnya aja. Sehari-hari saya dapat paling ya cukup buat makan aja. Jadi saya udah mulai stop kerja, mulai berhenti. Ya udah, saya akhirnya tinggal di rel. Ngontrak pun kan nggak bisa. Kan kontrakan kan harus dibayar gitu. Jadi nggak bisa untuk bayar kontrakan. Jadi mau kamu ya, yang penting ada penghidupan sehari-hari lah. Gitu aja. Berjuang hidup demi sesuap nasi di saat pandemi ini tidaklah mudah. Kita hanya bisa berusaha untuk melakukan apa yang kita bisa. Pada minggu ini, Tangan Pengharapan telah menyalurkan 1.250 bantuan sembako kepada masyarakat yang berada di wilayah Kampung Senen, Kebon Jeruk, Kedoya, dan beberapa wilayah di pedalaman seperti Nias, Mentawai, dan Timur NTT. Selain itu, 350 makanan siap saji juga dibagikan kepada masyarakat tunawisma yang berada di sekitar Bekasi, Kampung Melayu, Kemayoran, dan Jatinegara. 50 dana tunai juga telah dibagikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Pembagian paket sembako dan nasi siap saji telah dilakukan selama 19 minggu dengan total keseluruhan 2.612 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 3.575 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 10.228 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. 770 dana tunai juga dibagikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 109 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur,
Timor NTT, Sumba, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, Commonwealth Bank Australia, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.